Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Meisha Salsabila, kemudian Lutfi Siti Nurfajriyah, dan Nadia Salisa. Landasan pendidikan nasional yaitu ketercapaian sebuah tujuan dengan efektif dan efisien diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai komposisi pencapaian dari sebuah tujuan. Ada 6 landasan pendidikan nasional, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah landasan religius, di mana landasan religius merupakan pandangan yang bersumber dari agama yang menjadi titik pangkal pelaksanaan pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan keimanan sangat utama sehingga keimanan harus dijadikan inti dari segala aturan. Yang kedua, landasan filosofi filsafat pendidikan nasional Indonesia, di mana landasan filosofi filsafat pendidikan nasional Indonesia berasal dari Pancasila, di mana peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dari semua jenjang dan jenis. Yang ketiga, landasan sosiologi. Landasan sosiologi yaitu asumsi yang bertitik pangkal pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, landasan kultural, di mana pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Landasan kultural ini berasal dari nilai budaya masyarakat. Yang kelima, landasan psikologi. Landasan ini sangat penting dalam pendidikan, karena pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan. Keberhasilan pendidikan bergantung pada pemahaman pendidik terhadap aspek psikologis peserta didiknya, karena setiap pendidik memiliki minat, bakat, kekuatan, kemampuan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda satu sama lainnya. Yang keenam, landasan yuridis. Landasan ini merupakan konsep peraturan yang berasal dari perundang-undangan yang menjadi titik pangkal sistem pendidikan Indonesia. Pada hakikatnya, pendidikan nasional merupakan perwujudan dari harapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Maka dari itu, Undang-Undang 1945 Pasal 31 ini merupakan landasan yuridis pendidikan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lutfi Siti Nurfajriyah akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Pada tahun 1945, tujuan pendidikan nasional adalah membentukkan warga negara yang sejatinya sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia. Menurut Ahmad Tafsir, tujuan pendidikan merupakan gambaran dari manusia terbaik menurut pandangan orang tertentu. Tujuan utama dari pendidikan adalah memerdekakan manusia secara lahiriah dan batiniah dengan mengembangkan potensi dan mencerdaskan setiap individu untuk menjadi manusia yang berkualitas. Dengan adanya pendidikan ini, diharapkan memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, kewawasan luas, memiliki kreativitas yang tinggi. Tujuan pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan jadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan. 1. Nilai spiritual.
Pencapaian dari nilai spiritual ini adalah mendidik setiap individu untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, nilai sosial. Pencapaian dari nilai sosial ini membentuk pribadi yang baik dalam bermasyarakat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, nilai psikologis. Pencapaian dari nilai ini adalah membentuk individu yang jujur, cakap, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, nilai intelektual. Nilai intelektual ini berorientasi kepada sikap cinta ilmu pengetahuan sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar setiap individu. Yang kelima, nilai demokratis. Nilai demokratis ini diharapkan dapat membentuk pribadi yang bersifat adil, mendengarkan pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi permusyawarahan dalam setiap pengambilan keputusan. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.